Shalom Elohim, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Elohim kepada saksi-saksi Tuhan, anak-anak Tuhan, bintang-bintang Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan dimanapun berada. Shalom Elohim juga untuk mempelai Bapak Yahweh Bu Fe Hamdani. Shalom Elohim, salam hormat kepada Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrahanto, dan Shalom Elohim, salam hormat juga kepada roh Bapak Yahweh yang ada dalam tubuh casing Pak Eman Lahaku. Salam kasih, salam damai buat kita semuanya. Kembali saya puji Tuhan ya, kembali saya boleh tampil lagi untuk kali ini bersaksi ya, dimana dalam kali ini saya juga akan bersaksi gabungan ya, beberapa kesaksian saya gabungan dalam satu video ini ya, di mana Tuhan sering memperlihatkan kepada saya tentang dunia 66 ini ya, apa yang akan terjadi di dalam dunia 666 ini, di mana pada hari tanggal 6 tanggal 6 Januari kemarin saya mendapat mimpi penglihatannya, di mana saya melihat ya ada seorang anak kecil ya, sepertinya berada di dalam suatu rumah. Kita berada di dalam suatu rumah, rumah itu sepertinya sedang dalam dalam perbaikan yang belum selesai, dan saya melihat anak kecil itu, saya melambai kepadanya untuk menghampiri saya gitu, dan saya melihat selanjutnya saya melihat anak kecil tersebut berbaring di kursi kayu ya, seperti kursi kayu itu berbaring di situ. Dan selanjutnya saya melihat lagi anak kecil itu bersama seorang lelaki pria, seorang pria itu pergi ya, dan anak kecil itu pergi, sepertinya mau melewati, masuk ke dalam pintu atau yang mana itu yang dibawa oleh seorang pria tersebut. Dan dalam penjelasan Tuhan lewat doa, mesbah doa kita, Tuhan mengatakan bahwa ke depan banyak anak-anak yang akan pindah alam karena mereka ditargetkan oleh iblis, tetapi mereka akan diselamatkan oleh Tuhan, dan pria itu adalah bayangan dari malaikat yang akan membawa anak itu pergi. Itu kata Tuhan. Ini mimpi yang singkat saya ya. Dan selanjutnya pada tanggal 11 Januari tahun 2024 ini juga saya melihat, saya bersama beberapa ibu-ibu itu di suatu tempat umum begitu ya, di waktu siang hari ya, seperti tiba-tiba ada seorang yang mengejar ya, ada seorang pria begitu mengejar ya, dan salah satu dari ibu-ibu yang bersama dengan kita itu dia terkejar ya, tertangkap, sepertinya pria itu mau bagaimana mau memukul dia atau bagaimana, tetapi ibu tersebut melawan, dan pria itu menusukkan benda tajam ke dada, bahu dekat dada ibu tersebut, dan mengeluarkan darah ya, tetapi ibu tersebut masih bisa berjalan, dan setelah itu kita pergi ya. Nah itu itu mimpi yang kedua. Dan Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ke depan akan banyak hal-hal yang akan terjadi ya, di mana orang akan saling membunuh menggunakan senjata tajam. Kejadian bunuh-membunuh ini dikarenakan roh naga hitam itu sudah mengambil alih dan menguasai hati orang, sehingga mereka itu seperti kerasukan, ingin menghabisi orang-orang ya. Orang-orang dirasuki oleh roh naga hitam ini, membantai orang, dan akan banyak pembunuhan yang tidak bisa diekspos dan tidak bisa diatasi untuk hari-hari ke depannya. Jadinya kita tetap berjaga-jaga ya. Di hari selanjutnya ini akan tidak bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi ke depannya ya, tetapi kita tetap berharap kepada perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mengandalkan kekuatan dan persekutuan kita, memohon belas kasihan Tuhan agar kita tetap dalam perlindungannya. Dan lagi ya, saya lanjutkan
tentang mimpi saya tanggal 12 Januari, selanjutnya tanggal 12 Januari 24, di mana dalam mimpi itu saya seperti naik motor ya, di suatu tempat naik motor, tetapi yang mengendarai motor itu seorang pria, dan di tengah di motor itu motor besar seperti motor king gitu ya, kita melaju di tengah, di satu motor ini kita bertiga duduknya, di tengah itu ada seorang anak kecil, dan yang di depan itu seorang sosok pria tersebut. Nah kita duduk motor itu, dan setelah itu saya melihat juga di samping kita itu seperti ada motor yang lain yang 2 orang duduknya, tapi sepertinya saya melihat Ibu Luciana di situ ya, Ibu cantik Luciana di dalam boncengan motor tersebut ya, bersama kita. Dan saya duduk di bagian belakang, anak kecil di tengah. Saya sepertinya memegang besi, ada di belakangnya ada besi yang untuk menyangga tubuh ya, dari belakang itu saya memegang besi itu. Nah itu, dan itu mimpi yang singkat. Sebenarnya ada kelanjutan mimpi yang lain, tetapi tentang mimpi keluarga ya, tentang bagaimana saya bersama keluarga. Juga dalam mimpi tersebut Tuhan juga memperlihatkan anggota keluarga yang lain yang akan diselamatkan Tuhan, puji Tuhan. Dan dalam mimpi naik motor ini Tuhan menjelaskan kepada kita artinya, kata Tuhan, naik motor artinya perjuangan seorang pejuang rohani untuk jalan terus, maju terus, tidak stuck di tempat ya, tidak berhenti di tempat. Dan ada seorang malaikat yang menjaga pria tersebut yang mengendarai motor itu adalah seorang malaikat, kata Tuhan. Dan gambaran dari anak-anak kecil itu yang duduk di tengah, saya di bagian belakang, adalah anak kecil itu adalah suatu gambaran, kata Tuhan. Artinya tidak mencemaskan masa lampau atau masa depan. Dia asik menggunakan maksudnya dia menikmati menggunakan waktu yang ada sekarang ini, menggunakan waktu yang ada ya. Bayangan dari motor ini adalah kekuatan seperti ingin untuk terbang di dalam kerohanian dan tidak akan beristirahat di dalam nama Tuhan Yesus, kerohanian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Dan Tuhan mengatakan ketika engkau terbang atau naik motor itu, engkau terbang atau baik motor itu, naik motor itu terbang, semua asap Tuhan menjelaskan kepada kita, asap terbang, kabut dan awan ada di bawah kakimu. Itu bayangan atau penjelasan Tuhan tentang kerohanian kita waktu penglihatan naik motor itu ya. Dan Tuhan juga menjelaskan kepada saya bahwa engkau berasal dari bangsa pejuang dan tunggur rajani. Itu yang Tuhan katakan kepada kita. Dan penglihatan saya untuk Ibu Luciana juga, katanya Ibu Luciana juga bergerak maju di motor itu. Dia juga memiliki kerohanian yang selalu ingin maju dan tidak stuck di tempat. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dan dalam mimpi ini juga mengenai keluarga yang kita mendukung. Tuhan mengatakan dalam mimpi, kalau seperti saya misalnya mendukung keluarga, mendukung suami, anak atau keluarga kita dalam kerohanian, untuk kiranya mereka kita topang terus dalam doa. Nah itu Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa kita telah menjalankan sebagai seorang misalnya kita mendukung suami, anak atau siapa, kita telah menjalankan diri kita sebagai seorang ibu atau anak, ibu atau istri yang baik di dalam keluarga tersebut. Dan Tuhan memberikan pasal kepada kita dalam Amsal 31 ayat 10 yang mengatakan bahwa istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya, ia lebih berharga daripada permata. Itulah motivasi yang Tuhan berikan kepada kita agar kita terus mau menopang keluarga kita, mereka yang mungkin ya kerohaniannya tidak sama dengan kita, atau mereka yang masih
baru mengenal Tuhan, belum ada pemahaman tentang firman Tuhan, dan kiranya kita terus mendoakan mereka dan memberikan motivasi kepada mereka agar mereka terus berjalan dalam kebenaran, menjalani kehidupan yang baik di mata Tuhan. Dan Tuhan bilang setiap doa-doa kita yang kita panjatkan untuk anggota keluarga kita, suami, anak, semua anggota keluarga kita, Tuhan akan dengar. Tetapi doa itu bukanlah doa yang sementara ya, misalnya doa sekali-sekali atau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tetapi terus kita doakan sepanjang masa, sepanjang waktu ya. Kita tidak boleh berhenti mendoakan orang-orang yang kita kasihi atau keluarga kita semuanya. Lewat kesetiaan dan tekad kita, motivasi kita kepada keluarga kita, Tuhan akan memandang semuanya dan melihat hasil kerja kita ya, hasil usaha dan perjuangan kita. Nah, itulah yang Tuhan pesankan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kiranya kita tetap menjaga ketaatan, kekudusan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Amin.